Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu untuk memimpin kita di dalam doa. Saya, Ibu. Baik, silahkan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Silvi. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Iya, Ibu. Oke, Silvi, Hadir, Ibu. Sherly, Hadir, Ibu. baik. Adik-adik, Ibu meminta kalian semua bangun berdiri untuk kita secara bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, adik-adik, apakah semua sudah tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu, Ibu. Oke, silahkan salah satu untuk memimpin kita. Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Adik, hari ini kita belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah pada pembelajaran yang kedua. Nah, adik-adik, Ibu mau menanyakan kepada adik-adik, apa itu hidup bersih dan sehat? Hidup yang rapi, Ibu. Hidup yang bagus. Tidak kotor, Ibu. Hidup yang sehat, Ibu. Oke, jadi kita harus selalu menjaga kebersihan agar tubuh kita selalu sehat. Nah, adik-adik, dari tema 4 itu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat dengan bahasa lisan, dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara tepat. Kemudian yang kedua itu melalui penugasan, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat. Kemudian yang ketiga itu melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Kemudian yang keempat itu dengan berpedoman pada ciri setiap bangun datar, siswa dapat menentukan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut melalui media gambar dan benda konkret yang ada di sekitar siswa dengan benar. Kemudian yang kelima itu dengan berpedoman pada ciri setiap bangun datar, siswa dapat mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut melalui media gambar dan media konkret yang ada di sekitar siswa dengan benar. Kemudian yang keenam, dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan gerak bagian kepala, kaki dengan hitungan secara tepat. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan gerak bagian tangan dengan hitungan, misalnya melambai satu tangan, dua tangan, mencangkul, memetik, memukul, dan lain sebagainya secara tepat. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki dengan hitungan secara tepat. Nah, adik-adik, Ibu meminta kalian semua untuk mengamati secara saksama teks yang Ibu tampilkan pada PPT. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah, tetapi kita juga harus hidup bersih di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-temannya menyadari hal itu. Nah, adik-adik, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Karena hidup bersih itu sangat penting bagi kita manusia. Nah, adik-adik, Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar yang ada pada PPT. Nah, adik-adik, kira-kira gambar yang ada dalam PPT ini gambar apa? Nah, adik-adik, setelah adik-adik mengamati gambar yang telah Ibu tampilkan di PPT, nah di sini Ibu ada menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai gambar tersebut. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Mereka membersihkan kelas bersama-sama, Ibu.
Oke, baik. Jadi, Dayu dan teman-teman, mereka secara bersama-sama membersihkan ruangan kelas agar tetap bersih dan juga sehat. Adik-adik, di sini pertanyaan yang kedua itu, apa kamu setuju dengan kegiatan mereka? Setuju, Ibu. Oke, baik. Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman itu sangat baik. Kemudian di sini ada pertanyaan yang ketiga, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Pernah, Ibu, hampir setiap hari. Oke, jadi kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman tentu adik-adik juga sama seperti Dayu dan teman-teman. Setiap hari selalu membersihkan ruangan kelas agar tetap bersih dan juga sehat. Nah, di sini pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana perasaan setelah melakukan kegiatan ini? Merasa senang, Ibu, karena kelas menjadi bersih dan indah dipandang, Ibu. Oke, baik. Jadi, perasaan yang kita miliki setelah kita membersihkan ruangan kelas itu pasti suasana hati kita itu merasa senang dan juga bahagia karena ruangan kelas itu bersih dan juga sehat. Adik-adik, di sini ada percakapan antara Dayu dan teman-teman. Nah, di sini Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, di sini ada percakapan. Yang pertama itu lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Nah, menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kamoceng, sarbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca percakapan yang telah Ibu siapkan ini, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca percakapan yang telah Ibu siapkan, di sini Ibu akan membentuk adik-adik ke dalam 4 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, adik-adik, apakah semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu meminta perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang telah dikerjakan. Saya, Ibu. Silahkan. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Mereka bersepakat untuk membersihkan kelas, Ibu. Oke, jadi Dayu dan teman-teman mereka bersepakat untuk secara bersama-sama membersihkan ruangan kelas karena mereka akan mengadakan lomba. Kemudian yang kedua, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Yang perlu mereka siapkan itu ada kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Oke, jadi itu peralatan yang harus Dayu dan teman-teman persiapkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang hasil musyawarah mereka? Menurut saya hasil musyawarah mereka sangat bagus, Ibu, karena mereka akan sama-sama membersihkan kelas agar terlihat lebih rapi dan lebih bersih. Oke, jadi hasil dari musyawarah Dayu dan teman-teman itu mereka membersihkan ruangan kelas agar terlihat rapi dan juga bersih. Kemudian di pertanyaan yang terakhir, apa manfaat kegiatan yang mereka lakukan? Supaya bisa hidup dengan sehat dan bersih, Ibu. Oke, jadi manfaat kegiatan yang mereka lakukan itu agar hidup bersih dan juga sehat. Nah, adik-adik, di sini Ibu akan membagikan lagi LKPD-nya.
di sini adik-adik diminta untuk temukan makna dari kata-kata berikut. Nah, adik-adik nanti LKPD ini kita akan membahas secara bersama-sama ya setelah adik-adik kerjakan. Siap, Ibu. Oke, apakah adik-adik sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, silahkan. Nah, yang pertama, kemoceng itu sebagai pembersih debu, Ibu. Oke. Yang kedua, kain pel yaitu kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Oke. Vas bunga yaitu sebagai tempat bunga, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, adik-adik, setelah kalian mengerjakan LKPD, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Yaitu di sini ada cerita tentang kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah, semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai gotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruangan kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata rapi. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, adik-adik, di situ cerita mengenai kelasku bersih, aku bangga. Nah, di sini ibu meminta kepada adik-adik untuk mengamati gambar yang ada pada slide ini. Nah, apakah adik-adik sudah memiliki gambaran setelah mengamati gambar yang ada pada slide ini? Kira-kira itu apa? Gambar kelas yang bersih, Ibu. Nah, jadi gambar yang ada pada PPT ini merupakan gambar kelas yang sudah bersih. Kemudian, Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Nah, adik-adik, di sini ibu meminta adik-adik untuk memperhatikan gambar menyapu lantai dalam bentuk tari. Nah, di sini apakah adik-adik pernah menyapu lantai di rumah? Ulang-ulang, Ibu, setiap hari. Nah, yang kegiatan yang adik-adik lakukan itu gerakan menyapu lantai itu sudah termasuk di dalam gerak tari ya. Nah, Ibu. di sini adik-adik perhatikan pada PPT yang ibu siapkan. Nah, adik-adik, di sini ada gambar gerakan kepala, kemudian ada gerakan tangan, dan juga gerakan kaki. Ini ada merupakan contoh menyapu lantai dalam bentuk gerak tari. Nah, adik-adik, di sini kita akan melanjutkan. Di sini alat musik yang dapat digunakan dalam tari yaitu apa-apa saja? Gendang, gitar, Ibu. Oke, jadi alat musik yang digunakan dalam tari itu ada gendang, rebana, tamborin, dan juga tifa. Nah, di sini adik-adik perhatikan gambar yang telah ibu siapkan. Di sini ada gambar gendang, kemudian ada gambar rebana, kemudian ada gambar tamborin.
dan juga ada gambar tifa. Nah, adik-adik di sini ibu meminta adik-adik untuk perhatikan gambar gendang dan rebana. Nah, kira-kira adik-adik gambar dinding gendang dan rebana itu dia membentuk pola apa? Membentuk pola lingkaran, Ibu. Nah, di sini rebana itu dia membentuk pola lingkaran. Kemudian gendang itu dia membentuk pola apa? Segitiga, Ibu. Nah, jadi gendang itu dia membentuk pola segitiga. Nah, di sini ibu mau tanya kepada adik-adik, apakah adik-adik masih ingat dengan sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar? Masih, Ibu. Oke, jadi di sini ada beberapa bangun datar. Kira-kira pada gambar yang ada di slide ini bangun datar apa saja? Ada belah ketupat, ada persegi dan juga segitiga, Ibu. Oke, jadi di sini ada gambar belah ketupat, persegi, dan juga segitiga. Nah, kira-kira pada belah ketupat ini jumlah ruas garis atau sisi itu ada berapa? Ada 4, Ibu. Oke, kemudian titik sudutnya? Titik sudutnya juga 4, Ibu. Oke, kemudian sudut? Sudut juga 4. Oke, jadi adik-adik sudah mengerti mengenai dengan ruas garis atau sisi, titik sudut, dan sudut dari bangun datar. Nah, adik-adik di sini tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan juga titik sudut. Nah, adik-adik, di sini ibu akan membagikan LKPD kepada adik-adik untuk mengerjakan materi tentang bangun datar ini. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, jadi apa yang adik-adik kerjakan LKPD itu pasti sesuai dengan apa yang telah ibu jelaskan ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Nah, adik-adik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu meminta salah satu anak untuk menyimpulkan apa yang telah kita belajar hari ini. Hari ini kita belajar tentang hidup bersih dan sehat. Kemudian kita juga belajar tentang pola gerak tarik dan juga bangun datar, terutama mengenal jumlah ruas garis, titik sudut, dan juga sudut, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita belajar tentang hidup sehat dan bersih. Nah, tentu adik-adik, kita harus selalu hidup bersih dan sehat agar tubuh kita itu selalu kuat. Kemudian di sini kita belajar mengenai gerak tari dari gerak menyapu lantai, di mana kesesuaian pada gerakan kepala, kemudian gerakan tangan, dan juga gerakan kaki. Nah, yang terakhir, yang berikut itu alat musik yang digunakan dalam gerak tari. Nah, di sini ada alat musik gendang, kemudian alat musik rebana, kemudian alat musik tamborin, dan juga alat musik tifa. Nah, dari alat musik ini di sini dinding gendang itu dia membentuk pola segitiga, kemudian pada rebana itu dia membentuk lingkaran. Nah, di sini adik-adik sudah mengetahui mengenai jumlah ruas garis, kemudian titik sudut dan sudut dari bangun datar yang telah ibu sediakan. Nah, kira-kira pembelajaran kita hari ini mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya kah? Pas, Ibu. Oke, jadi di sini ibu meminta
salah satu anak untuk memimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Saya Ibu. Oke, silahkan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa pada video berikutnya ya. Terima kasih. Dadah. Dah.